Oke, selamat malam guys semuanya. Kembali lagi bersama kami Anting Project. Bersama saya Roland dan bro kita yang satu ini Ijanta Ginting. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan di Bali dan bagaimana kami bisa bertahan selama ada di sini. Memang ya tidak mudah sih, tapi kita akan berbagi sedikit untuk supaya bro-bro yang mau merantau supaya tahu bagaimana caranya bisa hidup di negeri orang yang awal mulanya mungkin hanya nol, hanya membawa diri, hanya membawa ya keberanian aja sih ya. Jadi mungkin dari bro dulu bagaimana untuk kita bisa merantau bertahan sampai sekarang ini, apalagi dulu kita merantau dengan keadaan yang ya bisa dibilang nol lah ya, nol. Jadi memang kami berdua ini adalah orang Sumatera, jadi saya Lampung dan dia Medan. Kami berdua adalah orang Batak. Sombong amat. Jadi memang kami bangga menjadi orang Batak. Nah, saya marga Tonang dan dia bermarga Ginting Munte. Nah, dan kami sudah 5 tahun lah ya, 5 tahun tinggal di Bali ini ya, penuh suka duka, lebih banyak dukanya sih. Ya, tapi sekarang ya sudah mulai banyak sukanya lah. Jadi ya mungkin bro bisa kasih wejangan sedikit untuk bro-bro yang mau merantau. Oh iya, teman-teman yang mau merantau khususnya ke Bali, bawa satu sifat yang paling utama, toleransi. Oke. Setelah itu, kalau untuk pembawaan diri, gigih, kerja keras, kerja cerdas. Wow. Jangan mau hanya kerja keras. Kalau kerja keras siapapun bisa, tidak usah sekolah. Kuli lah ya, kuli. Iya. Tapi kalau kerja cerdas itu tidak semua orang tahu. Oke. Ada kerja pakai otot, ada kerja pakai otak lah ya. Oke. Kalau bisa dikontrol, digabung kedua-duanya, biar balance lah ya. ya nggak bakal bisa nggak bakal bisa kelaparan di negeri orang. Ada aja solusinya supaya perut yang sejengkal ini bisa diisi. Karena ini perut sejengkal ini nggak bisa bilang nggak ada gitu. Kalau untuk baju kita masih bisa, lah ya. Kita masih bisa. Jangan dulu gitu kan. Kalau untuk perut ini nggak bisa dibilang enggak, wajib ini, gitu loh. Jadi ilmunya ya cuman itu, kerja keras, kerja cerdas, gigih. Ya. Oke. Ya kami dulu nih memang kalau bisa dibilang kami ini adalah orang-orang yang apa ya, banyak mimpinya sebenarnya, banyak mimpinya, hanya omongan kosong sih sebenarnya. Jadi dulu saya hanya punya motor kredit ya kan, dia juga punya motor yang ya bisa dibilang Vario odong-odong ya. Kami ini hidup ya dulu pertama kesini sih ya nggak punya apa-apa gitu. Jadi apapun kerjaannya ya hajar, yang penting bisa makan, bisa hidup di negeri orang, nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin keluarga. Ya bisa dibilang ya yang penting mau kerja aja sih, apa aja juga bisa dibilang selagi itu halal kerjain aja. Nah, lu masih ingat nggak waktu kita dulu dari Jimbaran mau ke Kintamani? Oh iya, yang kita lewat jalan tol itu kan? Ya, kita lewat jalan tol. Jadi ini kami ini kalau di motor jadi kan dulu pernah satu motor, sering dua motor. Nah, sering ketilang. Sering ketilang juga karena dulu saya nggak pernah SIM gitu kan. Tapi di saat saya punya SIM nggak ada polisi yang berhentiin, jadi ya jengkel juga gitu kan. Baca. Jadi pas di motor itu sering ya, jalan tol di Bali kan bisa lewat motor. Jadi kalau lewat tol itu kadang ketiup angin sana sini. Nah, terus ya punya sedikit omongan kosong sih gitu kan. Enak ya kalau kita punya mobil gitu kan. Itu tahun 2015 ya kan, 2015, bayangin aja 2015. Oke. Dan mimpi itu bisa terjadi juga di 2019 gitu. Ya puji Tuhan 2019 bro yang satu ini ada roda 4 gitu kan. Ya
saya juga punya ya, titipan Tuhan gitu loh. Jadi memang hidup itu harus naik, harus ya bertaraf. kan, harus seperti anak tangga gitu loh. Kalau kita nggak bisa naik, istirahat dulu aja gitu loh, istirahat dulu aja, Asal jangan turun, asal jangan mundur. nah hidup itu harus seperti tangga. Kalau kita nggak bisa naik, istirahat dulu, diam dulu gitu kan. Hidup jangan seperti hujan. Hujan itu bisanya hanya turun gitu loh, dia nggak ada hujan naik gitu kan. Jadi kalau prinsip saya sih, hidup saya harus seperti tangga gitu loh. Kalaupun saya nggak bisa naik, saya berhenti dulu gitu loh. Ya memang kehidupan kami ini bisa dibilang susah ya berdua, senang berdua gitu kan. Namanya hidup di rantau orang, bagaimana caranya bisa membawa diri baik-baik sama orang, yang kayak tadi dia bilang tadi, toleransi nomor satu. Apalagi di Bali saya kenal memang orang-orangnya sih memegang teguh karma. Jadi kalau mereka berbuat baik, karma baik akan datang sama mereka. Jadi itulah sedikit bocoran kalau mau hidup di Bali. Jadi memang harus bisa bawa diri. Jadi jangan berat tangan untuk bantu orang. Jangan lihat sukunya, jangan lihat agamanya, siapapun yang susah, kalau kita ketemu kita bisa bantu, kita bantu gitu kan. Sombong amat. Satu hal yang saya ngerasa beda dengan di Lampung adalah, di kampung saya sendiri kalau saya nanya sama orang pasti dibohongin orang. Tapi kalau di Bali, kita mau nanya, kita kesasar atau kita mau nanya, pasti dia nunjukin jalan yang benar gitu loh. Itulah bedanya yang saya jalani. Beda dimanapun pulau, di Sumatera gitu kan, di Bali itu memang jauh-jauh berbeda gitu loh. Saya sudah 5 tahun di sini dan udah berapa tahun di sini? 5. Ya jadi sama-sama 5 tahun lah ya. Dan memang selama 5 tahun saya lihat kehidupan di sini memang yang penting mau kerja, pasti bisa hidup gitu kan. Di Bali ini orang kaya pun pakaiannya ya kaos, celana pendek biasa, gitu kan, pakai sendal jepit gitu loh. Itulah uniknya Bali gitu loh. Bali itu unik. Nah, jadi memang istrinya orang Bali dia asli Bali gitu kan. Gimana bro dapet orang Bali itu? Pakai pelet katanya? Enggak. Malah siapa tahu kan pakai pelet. Malah pas dapetin dia tuh apa namanya ya, ini cerita sedikit tentang mantan pacar yang menjadi istri ya. Yang keberapa nih? Yang terakhir. Yang terakhir ya. Jadi pas saya gebet dia tuh. Gebet, masih bahasa Sumatera gebet lah ya. Gebet, ya kan. Jadi setelah dapat itu dia yang salting gitu loh. Kalau jalan sama saya mau nurunin anak tangga ataupun naikin anak tangga itu berjalan pasti kakinya kesandung terus. Mungkin dia salfok ataupun salting jalan digandeng sama ya. Ganteng juga. Jadi ya saya merasa beruntung banget, amat sangat beruntung lah. Berarti orang Bali itu nggak semuanya sombong lah ya? Enggak. Yang bilang orang Bali sombong itu mungkin yang berkata sombong itu yang sombong gitu loh. Mungkin lah ya. Mungkin. Jadi menurut saya orang Bali nggak ada yang sombong, walaupun dia sekaya apapun. Saya punya teman-teman itu very rich di kampungnya. Teman-temannya saya boleh ancungin 2 jempol untuk beli semua yang ada di Kintamani. Keren. Jadi cara pergaulan juga jadi masa lalu. Jadi 2015 tuh saya ke rumahnya dia. Saya sempat mencicipi arak Bali itu. Memang oke lah untuk di Bali. Jadi teman saya yang namanya Adi yang sekarang masih di Lampung, kapan sini lagi bro, sama dia
Nah, jadi memang saya kan nggak pernah minum, jadi memang sekali minum arak Bali itu hanya 3 sloki sih, jadi memang wow, maboknya sampai pagi. Waduh, waktu saya sadar saya hanya ingat mana HP saya, mana dompet saya, karena kebiasaan di Lampung gitu kan. Iya. Jangankan motor dikunci, digembok pun bisa hilang gitu loh. Lain sama di Bali. Jadi waktu saya sadar, mana handphone, mana dompet ya kan, aman semuanya. Jadi di saat kami nggak sadar itu, mereka yang nganterin pulang, semua barang dimasukin di lemari, sampai pagi 1 rupiah pun nggak hilang. Gitu loh. Itulah hebatnya juga. Wah, memang Bali oke lah. Jadi memang Nggak salah lah dijuluki kota toleransi. oke, Nggak memang salah. Kota aman kan. kota aman, memang aman banget Iya. gitu loh. Yang nggak buat aman sih ya, Ya, yang tahu sendiri lah. ya itulah Nggak usah dicapin. mereka lah. Iya. Jadi ya memang oke lah ya. Iya. Ada rencana mau balik kampung? Oh, masih jauh panggang dari api, bro. Siapa tahu udah sukses mau balik kampung ya kan. Prinsip orang Medan itu merantau, sukses nggak sukses, kalau sudah merasa nyaman di tanah perantauan, sampai beranak pinak, Tapi tetap ingat kampung halaman. tetap pulang kampung, mudik Natal ataupun mudik tahun baru, itu sudah hal yang wajib untuk kami orang Medan ya. Itu wajib lah. Seperti ini akhir tahun ini bulan 12 ya, rencana saya kalau ada rezeki memang harus pulang karena sudah lama nggak pulang. Terakhir kami pulang 2016, saya bersama istri bayar pesta adat. Oh, adat Batak lah ya. Karo lah ya, Karo. Jadi pas bayar adat itu, disitulah terakhir kami pulang ke Medan. Hingga sekarang 2020 kami belum sempat pulang. Kepengen sih, cuman ya karena tuntutan usaha, Pengusaha biasa. jadi kalau kita sudah bangun usaha terus kita lalai ngurusnya, ya yang kita Bos lah ya, udah jadi bos lah ya. ya lebih kurang Sombong amat. lebih kurang. Jadi kalau kita Bos. jadi kalau kita lalai ngurusnya, lebih baik jangan mendirikan sebuah usaha, karena kalau kita lalai, yang kita hadapi itu pasti kegagalan, kerugian. Ya. Sedangkan kita fokus, kita sigap pun kerugian masih bisa menghampiri, apalagi tidak sigap, ya kan? Gitu. Benar. Jadi memang harus konsisten lah ya. Harus konsisten. Kalau A gitu loh kalau usaha ini. Tapi setiap bidang usaha kita harus jajal. Kalau orang Jawa bilang itu jajal. Harus coba dengan mencobai itu beda. Coba dengan Iya. mencoba itu namanya ya. Mencoba itu namanya bukan pengusaha. Kayak lotre lah ya. Iya. Iseng-iseng berhadiah. Nah, nggak bisa. Tapi kalau kita coba ini belum kena, coba lagi yang itu. Iya. Belum kena, coba lagi yang lain gitu loh. Nggak mungkin terus menerus Gagal. nggak mungkin. Jadi bro, kita yang ini juragan babi ya. Lele pernah. Dulu juragan lele juga iya. Buka usaha warung iya. Gayat lokal pun iya gitu loh. Jadi memang selagi masih bisa kerja ya kerja gitu loh. Memang ya hidup di Bali ini ya begitulah. Bukan hanya di Bali ini sih, dimanapun lah. Yang penting bisa bawa diri mau kerja ya. Kalau yakin maju pasti maju gitu loh. Udah jadi orang sukses dia sekarang. Amin ya Allah. 2,000 years later. Jadi memang untuk bro semua yang mau kesini, yang mau ke Bali, ya bisa hubungi kami berdua, ya kan. Sedikit banyak oke lah, tahu lah tempatnya, gitu kan. Tapi nggak sekarang. Sekarang ya tahulah sendiri lah, masih pandemi COVID juga kan. Jadi memang bagaimana caranya untuk bro semua, kalau memang ada keinginan ke Bali, bolehlah. Apalagi anak-anak Batak, anak-anak Sumatera sana, ya kan, yang mau kesini, ya kita say hello aja lah, gitu kan.
berbagi gitu kan. Yang penting satu, jujur, tanggung jawab, toleransinya dijaga juga. Itu jadi emang itulah ya yang bisa kita kasih lah ya. Janganlah bawa sifat sifat parhuta-huta lah kalau di sini. Apa tuh parhuta-huta? Kebiasaan Sifat, buruk. ya kebiasaan kampung, dia dari kampung gitu. Nah, jangan dibawa ke sini. Oh iya, banyak di sini yang ya berbagai suku lah ya, yang dulu tinggal di kampung, dia bawa juga jadi di sini itu kan. Jadi style yang nggak bawa itu helm yang itu. bertentangan banget di sini gitu loh. Jadi kita nggak bisa bawa sifat dulu kita yang jelek-jelek itu, memang nggak bisa dibawa hidup di perantauan gitu loh. Memang hidup perantau tuh harus siap merubah diri gitu loh. Jadi memang yang buruk bisa jadi lebih baik gitu loh. Itu baru oke gitu loh. Satu masukan, kita sebagai pendatang janganlah kita yang membuat citra Bali itu jelek gitu loh. Karena apa? Contohnya seperti ini, saya juga sempat dulu membuat citra Bali itu jelek, tapi saya cepat sadar. Contohnya seperti ini, ada turis, saya sedang duduk di bengkel benerin nyervis motor kan, motor saya lagi rusak. Jadi turis ini sir itu nanya alamat ke saya. Excuse me katanya gitu kan, where are the pura Kehen katanya gitu kan, maksud dia di mana pura Kehen katanya gitu kan. Saya tahu mana pura Kehen gitu loh. Jadi tapi saya tunjuk lain arah gitu loh. Gitu loh. Contohnya gini, di tempat berdekatan itu di Bangli itu ada 2 pura yang dikeramatkan gitu kan. Satu pura Kehen, ini pura tua ini. Sebelum merdeka kan sudah ada nih gitu loh. Sama pura Kayang. Ya, tempat kita sering makan babi guling itu loh. Jadi saya tunjuknya yang ke sini. Yang ke Kayang itu ya. Ya, nah, jadi nakal juga ya. Tapi saya pikir-pikir kan, beberapa hari kemudian, kok saya buat citra Bali jelek ya, sedangkan saya tinggal di Bali. Pada akhirnya saya merasa bersalah banget. Itu nggak boleh dicontoh itu, nggak patut dicontoh kayak gitu. Contohnya seperti ini. Saya dari Medan. Di Medan kan sering lah kita bawa sepeda motor. Kalau di Medan namanya bukan sepeda motor, kereta. Kereta. Sering bawa kereta lah kau ya kan. Kau ke Binjai, ke Medan, ke Sunggal ya kan. Ke Marelang kau, ke Belawan, bawa kereta kau nggak pakai helm. Tukang beca aja di Medan pakai helm LTD dia. Baca. Kau pakai kepala botak lagi, mana bisa? Ya kan? Gitu loh. Jadi jangan bawa ke sini. Karena di sini itu mata dunia tertuju ke Bali. Mata dunia itu tertuju ke Bali. Apapun yang terjadi di Bali itu langsung dikritik di luar negeri. Yang paling utama itu Australia. Jadi kita harus menjaga dong. Kita cari makan di sini. Contohnya satu lagi, janganlah kau kerja di Bali bayar pajak di Medan. Contohnya seperti ini. Tahu lah ya. Janganlah kau bawa keretamu itu ke sini, motormu itu ke sini, motor, mobil. Motor jangan bawa ke sini, platnya plat BK. Cukuplah pakai plat DK di sini. Itu baru oke. Dimana cari makan di situ bayar pajak. Jangan lupa bayar pajak. Taat pajak. Orang baik itu bayar pajak. Bayar pajak nggak bro? Baru kemarin. Nah, denda juga. Telat seminggu. Hari sih. Yang penting bayar kan? Orang bijak taat bayar pajak. Itu dia. Oke. Sampai di sini. Jangan dari kami berdua. Mungkin sedikit bisa membantu untuk bro-bro semua. Ya, namanya masih perantau pemula lah ya. Asam garam baru sedikit yang dirasain. Tapi oke lah, bisa kasih masukan kan. Ya sekitar 10 kilo lah. Oke lah guys. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke bro. Thank you untuk waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe channel kami ya. Like, comment, subscribe, share the video. Oke. Thank you guys.
Bye. Ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun.